Senjata pembunuh massal. Yang ada di pikiran kalian pasti nuklir atau bom yang mega super besar. Santai bro, simpan dulu opini kalian dan gue sarankan untuk kalian semua yang lagi nonton video ini, lebih asiknya seduh kopi favorit kalian dulu, supaya pembahasan yang akan gue jabarkan akan lebih seru dan menarik untuk kalian simak. Senjata pembunuh massal sangat identik dengan stigma yang sekali dilancarkan atau sekali ditembakkan langsung die, hancur, dan the end. Hal itu gue yakini di era atau kondisi perang dunia bro. Tapi pernah gak sih kalian pikirkan sedikit aja bertraveling untuk memikirkan hal ini? Ya mikirin senjata pembunuh massal di era sekarang yang dimana teknologi udah amat sangat super maju daripada era sebelumnya. Akhir-akhir ini gue sedikit penasaran dengan senjata pembunuh massal di era sekarang. Yang menurut gue di mana era sekarang itu teknologinya udah maju banget dibanding dari era sebelumnya. Tapi tunggu dulu bro, gue akan ajak kalian mundur ke era di mana senjata pembunuh massal awal digunakan dan apa aja sih sebenarnya dan jenisnya itu apa aja. Senjata kimia. Senjata ini diketahui sudah mulai digunakan pada era sebelum Masehi. Dengan cara zat kimia tersebut disematkan pada persenjataan yang mana menjadikan senjata itu amat sangat efektif untuk melumpuhkan atau membunuh musuh. Dan menurut gua, zat kimia pembunuh pada era itu bisa aja berbentuk cairan atau bubuk kimia. Yang mana semakin besar skala atau semakin besar zat kimia atau bubuk kimia tersebut, semakin banyak juga yang bisa dilumpuhin atau dikalahin dengan hal itu. Seiring berjalannya waktu, mulai ada nih pengkombinasian antara zat kimia dengan alat persenjataan. Salah satu contohnya adalah saat digunakan dalam Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Pada saat pasukan Jerman meluncurkan serangan klorin atau gas beracun yang berbau dan menyesakkan di Ypres, Belgia pada April 1915 yang sampai membunuh lebih dari 5.000 tentara Prancis dan Algeria. Selanjutnya, bom. Banyak bentuk bom yang ada pada saat ini, ada yang bulat, kotak, lancip, atau bahkan cekung. Mungkin ya tergantung yang buat sih. Bom, pada dasarnya itu adalah alat yang menghasilkan ledakan dan mengeluarkan energi secara besar dan masif dalam rentang waktu yang tergolong singkat. Contoh kecilnya kayak petasan korek, yang dimana pada saat sumbunya telah dibakar, proses pembakarannya menuju meledaknya itu tergolong singkat bro. Mungkin aja sekitar 3-4 detik. Ya kalau menurut gue sejauh ini sih petasan itu bom ya. Cuman versi ramah lingkungan aja. Ini opini gue aja sih. Kata bom berasal dari bahasa Yunani, yaitu bobos atau bombos. Sebuah istilah yang meniru atau menginterpretasikan dari suara ledakannya yang terdengar bom atau boom. Ledakan yang dihasilkan oleh bom dapat menyebabkan kehancuran dan kerusakan pada benda mati maupun benda hidup di radius sekitar meledaknya. Yang mana itu diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan fragmen-fragmen peledak yang terdapat di dalam bom tersebut, maupun serpihan-serpihan fragmen benda yang berada di sekitar radius meledaknya. Selain itu, bom juga dapat membunuh manusia dengan hanya suara yang dihasilkan aja loh. Standar ukuran yang bisa diterima di kuping manusia itu kisaran 0 sampai 80 desibel atau biasa kita sebut dB, dan maksimal sekitar 110 desibel. Untuk maksimal kekuatan 100 desibel itu seperti kayak lo ngedengerin suara gergaji mesin langsung di sebelah kuping bro. Itu akan memekakan kuping kita banget. Sebagai contoh, bom TNT sebanyak 1 ton. Suara yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 210 desibel. Jika seseorang berada di jarak kurang dari 100 meter tanpa perlindungan, fix, seorang tersebut auto die atau otomatis meninggal karena ledakannya yang memang bisa memekakkan kuping dan mungkin menghancurkan gendang telinganya.
Kemudian varian bom yang paling terkenal selanjutnya adalah nuklir. Nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Bom nuklir atau bom atom itu adalah sebuah senjata pemusnah massal yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya ledak yang amat sangat tinggi. Senjata nuklir mampu menghancurkan suatu kota dari satu negara atau menghancurkan suatu peradaban pada suatu kota, yang dimana contohnya adalah saat masa Perang Dunia Kedua, pada saat sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Dalam kurun waktu 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90-104.000 orang di Hiroshima dan 39.000-80.000 orang di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Dan pada bulan-bulan berikutnya, banyak orang yang tewas karena efek dari luka bakar dan penyakit radiasi yang dihasilkan oleh bom nuklir atau bom atom tersebut. Yang dimana hal yang mengerikan dari bom nuklir atau bom atom itu selain ledakannya ada juga dampak dari radiasinya yang sangat mematikan bagi korbannya. Tapi sebenarnya ada juga senjata pembunuh massal yang mungkin selama ini tuh kita dekat banget tanpa kita sadari, yaitu handphone. Kenapa sih gue bilang handphone? Alasannya apa? Kok bisa handphone? Santai. Di sini gue akan coba jelasin menurut persepsi gue ya. Pada tahun 1973, Martin Cooper, seorang insinyur dari Amerika Serikat yang bekerja di Motorola Corporation, menciptakan telepon genggam pertama dan diperkenalkan ke publik pada tanggal 3 April 1973. Yang mana bentuknya pada saat itu masih besar banget. Kalau gue ibaratkan mungkin sebesar batu bata bro. Dan beratnya itu sekitar 2 kilo. Kebayangkan betapa beratnya itu handphone kalau kita pakai sekarang. Dan handphone pada era tersebut itu hanya bisa diperuntukkan untuk telepon aja bro. Seiring perkembangan zaman, handphone juga mengalami perubahan dari bentuk hingga penambahan fitur-fitur yang sudah tergolong canggih di dalamnya. Dari penambahan daftar kontak, SMS, musik, browsing, hingga sampai kamera yang disematkan di telepon genggam. Terus, lalu di mana letak berbahayanya? Kenapa handphone disebut salah satu dari alat pembunuh massal yang paling berbahaya? Oke, di sini gue akan bagi dalam 2 bagian, bro. Yang pertama, efek dalam segi kesehatan. Dan yang kedua, efek dalam segi society atau efek dalam segi masyarakat. Dalam segi kesehatan, penggunaan handphone yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Berikut adalah contoh dari beberapa potensi bahaya penggunaan handphone yang berlebihan. Radiasi elektromagnetik. Handphone mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Radiasi elektromagnetik ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, gangguan tidur, sakit kepala, dan gangguan sistem syaraf. Masalah kesehatan. Penggunaan handphone dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan masalah pada penglihatan. Paparan cahaya biru yang berlebihan dari layar handphone dapat merusak retina dan menyebabkan mata kering, silau, dan sakit kepala. Masalah postur tubuh. Penggunaan handphone dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan masalah pada postur tubuh. Saat menggunakan handphone, banyak orang cenderung membungkuk, memutar leher, dan menekuk tangan. Hal ini dapat menyebabkan sakit punggung, sakit leher, dan masalah pada sendi. Kecanduan handphone. Penggunaan handphone yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan handphone dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Selain itu, kecanduan handphone juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hidup, bro.
Dari yang tadi gue sebutkan, sebenarnya itu cuma sedikit dari beberapa faktor yang memang masih banyak banget kerugian yang dihasilkan dari penggunaan handphone yang terlalu over atau terlalu terus-menerus. Poin kedua, dalam segi society atau bermasyarakat. Setelah efek dari penyakit yang kalian hadapi, ada pula efek dari sosial yang akan kalian alami. Di sini kalian harus benar-benar simak agar nggak salah paham atau gagal paham dari apa penjelasan gua, bro. Merosotnya perdagangan jual beli di pasar-pasar konvensional. Akan gua ambil contoh pasar grosir Tanah Abang. Kenapa gua ambil contoh ini? Gua rasa satu Indonesia tahu dong pasar grosir Tanah Abang. Yang mana sebelum adanya perkembangan teknologi handphone, pasar ini mempunyai prospek grafik bagus banget dalam perputaran uang. Karena memang banyaknya penjual dan pembeli yang ada di pasar tersebut. Bukan hanya menguntungkan pihak tenan gedung aja, namun hampir seluruh perniagaan di radius kurang lebih 3 km merasakan keuntungan dari jual beli pasar konvensional tersebut. Gue kasih contoh. Pertama, penginapan atau hotel yang terdekat dari pasar akan dipenuhi atau disinggahi oleh pengunjung dari luar kota yang bertujuan ingin berbelanja dalam partai besar. Yang kedua, para penjual jasa ekspedisi di sekitar Tanah Abang. Yang ketiga, rumah makan yang selalu ramai sesak oleh pengunjung pasar Tanah Abang. Yang keempat, jasa porter pengangkut barang belanjaan juga terlihat selalu sibuk dan mungkin bisa dibilang kewalahan menghadapi proyek-proyek dari para pengunjung. Para pedagang besar dari daerah berdatangan menyerbu pasar Tanah Abang untuk mendapatkan barang-barang terupdate agar tidak ketinggalan tren mode yang sedang unggul di pasaran. Dan mereka berbelanja bukan menghabiskan uang sedikit loh, namun bisa hingga ratusan juta rupiah. Namun, setelah muncul handphone yang memiliki teknologi yang amat sangat canggih, pasar Tanah Abang pun perlahan terbunuh. Kenapa? Karena sudah mulai jarang banget pembeli yang datang ke sana untuk membeli barang-barang di Tanah Abang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sangat berpengaruh banget dalam grafik perputaran jual beli di sana, bro. Dikarenakan, satu, mereka akan berpikir dua kali jika ingin berbelanja di Tanah Abang dengan kuantiti besar serta uang yang tidak sedikit. Mereka akan berpikir lebih baik mulai memproduksi sendiri dengan jumlah uang yang sama banyaknya ketika mereka berbelanja di Tanah Abang. 2. Informasi-informasi yang sifatnya rahasia bagi pedagang pasar Tanah Abang jadi tersebar luas dan mulai diketahui para konsumen. Contoh, harga bahan, tipe bahan, tempat pembelian bahan, dan jasa pengrajin pakaian. Yang mana dulu itu sangat dirahasiakan dan tidak pernah terbesit sedikit pun bagi para konsumen pasar Tanah Abang untuk memulai produksinya sendiri, karena informasi tersebut sangat susah didapat. 3. Mundurnya para pedagang dari blok-blok tenan pasar Tanah Abang, dikarenakan sudah sepinya pengunjung dan kurangnya daya beli konvensional di dalam pasar, sehingga mereka cenderung merugi, karena tidak tertutup kos sewa tempat di pasar Tanah Abang yang tergolong mahal. Bahkan saking ganasnya perkembangan teknologi handphone, pasarnya anak muda yang kalian tahulah, sebut aja Blok M, sudah sepi banget daripada tahun sebelumnya. Hingga jarang ada pedagang atau pengunjung. Orang-orang akan cenderung berbelanja online menggunakan handphonenya di rumah aja, tanpa pergerakan, sampai ada orang di depan rumahnya yang teriak, "Permisi, paket." Kemungkinan ini terjadi hampir di setiap pasar, dan hanya menunggu waktu siapa yang akan tumbang selanjutnya. Ya, seperti bom waktu sih, siapa yang mati duluan. Gaya hidup, semakin banyak pula kekerasan sosial yang terjadi. Karena tingginya gaya hidup yang kita alami akibat handphone. Bahkan ada yang hingga berani menjual organ tubuhnya, ginjalnya lah contohnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan memiliki handphone yang mahal dan mewah untuk menaikkan gaya hidupnya. Bahkan bukan itu aja, semakin kesini semakin banyak para oknum-oknum berpikiran pendek, lebih sering atau lebih banyak ABG sih, rela menjual harga dirinya untuk menaikkan standarisasi gaya hidup mereka.
Sedih gak sih? Kecelakaan. Tingkat kecelakaan lalu lintas juga meningkat akibat terpecahnya konsentrasi berkendara karena dibarengi dengan main handphone saat berkendara. Sampai pemerintah membuat suatu larangan untuk bermain handphone saat berkendara loh. Nggak main-main bro. Dendanya sampai 750.000 atau ancaman kurungan penjara selama 3 bulan. Kejahatan seksual meningkat. Mudahnya mendapatkan informasi dari handphone karena canggihnya handphone saat ini. Akibatnya banyak juga oknum-oknum yang tidak kuat menahan hasrat atau syahwatnya dikarenakan hal tersebut. Sehingga bisa menggiring pelakunya untuk melakukan kejahatan seksual. Budaya. Bergesernya pula adat dan budaya di dalam negara dikarenakan handphone. Untuk saat ini, hal yang langka kalau ada satu keluarga mampu bertahan dan duduk bersama selama 30 menit sampai 1 jam di ruangan tanpa memegang handphone. Mereka akan lebih senang memegang handphone mereka dan terpaku pada layar handphone mereka ketimbang bercengkrama dengan keluarganya. Hal-hal yang gue sebutin tadi itu memang kalau menurut opini gue itu menjadi alasan kenapa handphone itu jadi alat pembunuh massal dalam segi kesehatan dan dalam segi society. Kenapa handphone? Dan itu gue bilang sebagai senjata pembunuh massal. Gue rasa kalian juga setuju dengan apa yang tadi gue jelaskan. Dan kita sepakat bahwa handphone adalah senjata pembunuh massal yang paling dekat dengan kita. Saking dekatnya, sekarang pun penggunaan handphone sudah bisa diakses dari usia dini hingga lansia bro. Dan gue harap dari penjabaran gue di video ini, kalian bisa sedikit terbuka wawasannya akan handphone tersebut. Terima kasih telah menonton video di Buku Sejarah dan thank you.